Ini kamu masih kelihatan video nih, oh ya sudah, oke. Ya. Udah. Ukurannya bagus banget. Ya, teman-teman semuanya, selamat sore. Kita akan mulai ya, karena sudah streaming di Facebook Perempuan Mahardika. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh, acara rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Perempuan Mahardika. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang rekayasa jam kerja yang merugikan buruh. Sudah hadir bersama kita dua teman saya, Linda dan Morris. Mereka berdua adalah buruh garmen. Sudah lama sekali ya mereka menjadi buruh garmen, sudah berpengalaman gitu. Mereka akan berbagi cerita bersama kita. Mungkin pengalaman mereka juga mirip dengan pengalaman teman-teman, atau nanti kalau ada teman-teman yang punya pengalaman yang lain terkait dengan jam kerja pada masa PPKM, nanti bisa menuliskan sesuatu di kolom chat di Facebook. Jadi nanti jika ingin bertanya, jika ingin sharing pengalaman, silahkan saja. Ya, jadi teman-teman, 1 jam ke depan kita akan mendengarkan dua teman kita ini ya bercerita tentang lika-liku. Gimana lika-liku kerja di masa PPKM. Jadi memang sangat spesifik ya, seperti kita tahu bahwa sudah hampir 1 tahun gitu ya kita menghadapi situasi pandemi COVID-19, dan kita juga sudah banyak mendengar cerita bagaimana dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sebetulnya lebih banyak merugikan buruh dibanding memberikan perlindungan. Di tahun lalu tentu kita masih ingat ya, PSBB. Jadi pemerintah melakukan PSBB, terus kemudian banyak pabrik tutup, banyak buruh dirumahkan. Terus kemudian tahun ini ketika angka COVID naik lagi, ada kebijakan baru yang dibikin oleh pemerintah gitu ya. Namanya PPKM darurat gitu. Nah, di sini aku akan bertanya gitu kepada semoga Linda dan halo Linda, Morris, aku lupa menyapa. Linda dan Morris, kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Ya, baik. Alhamdulillah, sehat. Baik, ya sekarang hari Sabtu jadi pada libur ya? Iya. Nggak bekerja. Ya, jadi apa namanya? Aku akan ingin mendengar cerita gitu ya. Bagaimana PPKM darurat ini berdampak pada pekerjaan teman-teman. Yang pertama kali adalah ada beda nggak sih antara PSBB tahun lalu gitu dengan PPKM darurat sekarang gitu bagi pekerjaan teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Morris. Ya. Bisa menceritakan gitu. Ada bedanya nggak sih? Iya. Halo. Ya, dengar. Kedengaran. Ya. Halo teman-teman, selamat sore ya. semua. Ya, perkenalkan saya Morris, saya bekerja di pabrik buruh garmen di KBN Cakung. Ya, perbedaannya saat kalau PSBB lalu itu ganjil genap, kita kebanyakan diliburkan. Jadi sehari masuk, sehari libur. Sehari masuk, sehari libur, sampai seterusnya seperti itu. Kalau tahun ini ganjil genap juga sama, cuman di shift. Pagi ada shift malam. Jadi tidak diliburkan ya, Morris ya? Dibagi shift gitu? Iya, cuman di shift. Shift-nya seperti apa tuh, Morris? Bisa cerita nggak, Morris? Shift-nya seperti apa? Berapa shift gitu? Misalnya itu ada 25 len. Misalnya 1, 3, 5. Jadi lennya diganjil genap, Kak. Misalnya 1, 3, 5 itu dia shift pagi. Nah, di 2, 4, 6 itu shift malam. Shift malam, shift pagi itu dari jam berapa ke jam berapa, Morris? Jam 7 sampai dengan setengah 5. Oke, jam 7 sampai setengah 5. Kalau shift malam? Kalau shift malam itu kita setengah 7 itu udah harus ada di dalam. Jam berapa, maaf? Suaramu nggak kedengaran. Setengah 7. Setengah 7, oke. Ya, Terus? Itu udah harus di dalam. Pulang jam pagi.
Pulang jam berapa? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jadi total ada berapa jam ya? Jam setengah 7 sampai jam 4. Itu sekitar 9, kalau 9:30 ya. Kadang-kadang kan kita, kalau dilihat dari jam kerja ya, kadang teman-teman itu, atau saya pun sendiri jam 6 sudah di dalam. Bisa dihitung 10 jam. Itu 9 jam ya, Morris ya? 9 jam kerja totalnya. Iya. Tapi kalau kamu cerita kamu jam 6 sore sudah ada di pabrik, terus jam 4 pulang, itu berarti lebih dari, itu 10 jam berarti kamu ada di pabrik ya? Iya, 10 jam. Oke, Morris, aku sekarang mau dengar cerita kamu nih selama kerja shift malam gitu ya. Apa sih fasilitas yang diberikan oleh perusahaan gitu ketika mereka memberlakukan kerja shift malam? Apakah kamu dapat fasilitas misalnya diantar jemput atau ada hal-hal yang lain gitu yang diberikan oleh perusahaan? Kalau hal lain sih, ya paling antar jemput doang. Mobil belakang dari pabrik ke belakang. Terus ada juga yang misalnya tinggalnya di Priuk tuh ada fasilitas jemputan yang misalnya rumahnya jauh. Tapi kan teman kebanyakan coba kendaraan sih Kak. Kayak misalnya aku paling jemputannya di belakang doang karena ya sampai belakang KBN kan, Morris. Kamu pulang ke rumahmu berarti kamu sendirian gitu? iya, kadang dijemput sih. Oke, Morris, itu kan kerja 10 jam gitu ya. Biasanya kan kamu kerja pagi, terus kalau shift malam. Itu kan jamnya lebih panjang. Apakah ada penambahan upah gitu dari jam kerja kamu yang panjang? Nggak ada, seperti biasa aja sih. Dihitungnya Nggak ada. seperti iya. Nah, terus kamu sendiri merasakan gimana, Morris? Kerja di malam hari dari jam 6 sampai jam 4 pagi gitu. Lelah. Soalnya misalnya malam itu kan nggak kayak di siang ya. Aku kan ngantuk. Kerjanya juga beda kerjanya di siang atau malam. Kalau malam itu kan nggak terlalu, tapi target tetap harus dapat. Sama siang nggak ada bedanya sih. Tapi kalau kamu sendiri gitu merasakan kerja malam lebih capek gitu ya? Capek aja yang ngantuk. Oke, sekarang aku mau beralih ke Linda. Lin, kamu bisa cerita nggak, Lin? Gimana sih di tempat kerjamu gitu? Apa namanya? Di masa PSBB dan PPKM darurat. Ada perbedaan yang menyolok nggak sih? Baik, Mbak. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau sapa dulu teman-teman ya. Halo semuanya, selamat sore dan salam sehat untuk kita semuanya ya. Baik, perkenalkan nama saya Linda. Mungkin ada yang belum tahu kali ya. Nama saya Linda, saya dari buruh perempuan di salah satu pekerja di di pabrik KBN juga. Saya dari Serikat Buruh FSBPI, salah satu pengurus pabrik. Yang pertama-tama tuh saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perempuan Mardika yang sungguh kritis terhadap situasi dan kondisi buruh perempuan saat ini. Iya Mbak, terkait pertanyaan tadi, gimana sih kondisi tempat kami bekerja saat ini sekarang? Ada beda nggak sih ada perbedaan nggak sih dengan PSBB yang tahun kemarin gitu, Lin? Yang lalu. Ada perbedaan. Kalau di tahun yang lalu, kalau masih ingat aku tuh dulu di bulan April ya, sempat diliburkan selama 10 hari dan itu tanpa upah. Kalau di sekarang di PSBB saat ini, tahun 2021 ini, kemarin dari hari Jumat tanggal 9 itu kami sudah mulai diberlakukannya secara shift pagi sampai shift siang. Jadi dari separuh karyawan itu di rolling gitu loh Mbak, kerjanya gitu.
di rolling dari pagi, si pagi itu misalkan dia awal masuk dari jam 5.45 itu udah harus di dalam pabrik. Nah, pulangnya itu jam 12 dan itu tanpa istirahat 6 jam Sorry, kerja. Lin, jam berapa? Dan Mulai di pabrik? Mulai di pabrik kalau shift pagi? dari jam 5.45 sudah ada di dalam pabrik, Mbak, karena 15 menit untuk jam 6 itu kan jam 6 harusnya udah mulai kerja gitu. Jam bel kerjanya itu jam 6, tapi diwajibkan sebelum 15 menit waktu jam kerja, berarti kan jam 5.45 ya, itu udah harus di dalam pabrik sampai jam 12 tank pulang, dan itu tanpa istirahat. Oke, tanpa istirahat. Begitu itu berlangsung. Dan juga sebaliknya shift 2, shift siang itu dari jam 12 sampai jam 18. Itu 6 jam kerja juga sama tanpa istirahat. Gitu sih. Nah, dan surat edaran itu sih termasuk cepat ya, karena hari Kamis kami dapatnya itu sore dari jam 17.30 surat edaran keluar dan berjalan langsung di hari Jumat tanggal 9. Gitu. Jadi tanpa ada kesepakatan di antara serikat buruh sama pihak manajemen gitu sih, Mbak. Nah, Lin, di hari Jumat ya. Ya, lanjutkan. Aku mau tanya itu Ya. shift-shiftan itu berlangsung mulai dari kapan sampai kapan gitu? Oh, kalau shift-shiftan itu tuh dari hari Jumat tanggal 9 Juli itu sampai kemarin hari Rabu tanggal 21 Juli. Nah, jadi berapa hari ya, Lin? 10 hari ya? Ya. Hanya kami sebagai serikat buruh, pengurus serikat di dalam pabrik, Mbak, nggak mengikuti shift tersebut karena kami menanyakan karena keputusan tersebut itu kan tanpa melibatkan kami ya sebagai pengurus serikat di dalam gitu. Dan kami menanyakan hal itu di hari Jumat tanggal 9 itu juga tidak ada jawaban karena yang pimpinan perusahaan pun juga sedang isoman, sedang sakit gitu. Tapi kami diminta oleh manajemen itu tanyakan ke pimpinan tersebut. Jadinya sampai berapa hari? Sampai 3 kali pertemuan kami melakukan perundingan pun tidak ada jawaban tentang rincian upah tersebut gitu. Bagaimana rinciannya? Karena kan kalau di PKB kami sendiri kan di hari Sabtu itu libur tapi itu masuk gitu. Nah, sementara kalau melihat jam kerjanya juga kan di aturan itu kan ada 40 jam 1 minggu ya kan. Sementara di shift itu terjadi dalam seminggu itu hanya 36 jam kerja. Artinya kan masih kurang 4 jam kerja gitu. Nah, tapi kalau kami sih ngerti banget ya, maksudnya tentang situasi COVID ini bukan berarti kami ini tidak setuju dengan PPKM gitu kan. Hanya kami menanyakan rincian upahnya bagaimana dan itu tidak juga bisa dijawabkan. Hanya pas pertemuan terakhir tanggal 19 Juli sampai ketiga kali itu dijelaskan bahwa atas kekurangan jam kerja yang dilakukan per shift itu memang ada kekurangan upah 4 jam kerja dan itu dianggap hutang. Gitu. Nah, kami terus meminta ke perusahaan karena ini kita sama-sama sama-sama punya dampak ya kan, kami juga bukan berarti tidak punya dampak gitu. Apalagi teman-teman yang karyawan yang rumahnya jauh ya kan, dengan masuknya pagi-pagi dari rumah teman-teman itu jam berapa ya? Ada yang bilang jam 3.30 itu kayak di Bekasi Babelan itu dia udah mulai berangkat kerja. Nah, sementara itu kan nggak ada angkot ya di sana itu kan. Otomatis kan kita pakai ojek. Nah, ojek PP itu harus mengeluarkan itu 50 ditambah 50. Berarti 100.000. Itu transportnya. Artinya kan kami karyawan pun juga ada pengorbanan gitu kan. Yang kita sama-sama lah gitu. Nah, jadi kami meminta perusahaan
Jadi untuk kekurangan 4 jam itu kami minta sebagai kebijakan dari perusahaan gitu. Namun untuk kekurangan upah itu ternyata juga tidak disampaikan oleh ke karyawan bawah. Jadi tetap dihitung hutang. Nah, jadi kemarin terakhir shift itu hari Rabu tanggal 21. Kalau hari Kamis tanggal 22 itu udah masuk seperti biasa. Namun untuk kekurangan yang 4 jam tadi yang disebutkan, karyawan diwajibkan selama 2 hari membayar 2 jam lembur, dianggap membayar hutang gitu. Gitu, Mbak. Linda, tadi kan kamu cerita ya, kalau kalian itu kerja tanpa istirahat gitu ya. Kan kalau 40 jam kerja itu kan sudah termasuk jam istirahat kan ya, Lin, seharusnya. Ya. Ini kan teman-teman tidak diberikan jam istirahat, jadi teman-teman bekerja full selama full selama 6 jam gitu ya. Kan harusnya berapapun jam kita kerja gitu ya, mau 6 jam kan dia harusnya diberikan jam istirahat ya. Artinya kan dalam hal ini, menurut saya nih, Lin, itu kan juga perusahaan sudah mengambil hak teman-teman untuk istirahat gitu ya. Karena sepanjang kerja tidak diberikan waktu untuk istirahat. Nah, menurut kamu gimana nih, Lin? Selain tadi yang kamu bilang ya, sebetulnya apakah perhitungan perusahaan itu bahwa teman-teman hutang 2 jam kerja gitu ya, total 4 jam kerja selama pembagian shift, menurutmu itu perhitungan yang adil nggak sih bagi buruh gitu, bagi kalian? Kalau menurut saya jauh tidak adil, Mbak. Maksudnya satu, yang seharusnya hari Sabtu kami itu libur, atau kalau libur, kalaupun masuk itu dibayar lembur, dan itu tidak, ya kan? Nah, satu. Artinya kan udah Sabtu juga masuk ya? Sabtu juga masuk? Iya, dari Senin masuk. Itu pun Sabtu masuk sampai 6 jam pun juga nggak bisa nutup, jadi tetap bayar. Kan perhitungannya itu dari Senin sampai Sabtu itu kan ada 6 hari ya. 6 hari dikali 6 jam kan baru 36 jam per jam. Ini masih kurang kan? 4 jam gitu. Jadi padahal kalau di dalam kami pun juga udah punya PKB ya. Kalau dalam PKB kami itu hari Sabtu itu kan adalah hari libur. Artinya kalaupun masuk itu dianggap lembur. Jadi merugikan itu tuh sebenarnya banyak. Jadi malah jadi panjang jam kerjanya sebenarnya. Ya, betul. Yang kedua juga hambatan tadi itu kan transport. Teman-teman itu kan berangkat yang tadi aku bilang, kalau rumahnya jauh yang dari Babelan. Jam 3.30 dia harus jalan. Mana ada angkot jam 3.30. Belum lagi mereka nggak sempat sarapan. Karena kan di pabrik nggak ada yang jualan pagi-pagi. Siapa yang mau jualan jam 5? Kan gitu. Jadi teman-teman banyak kan entah sarapan roti di jalan, nggak sempat apa-apa gitu loh. Sampai jam 12. Tanpa istirahat. Tanpa snack. Menurut gue, Lin, sebetulnya teman-teman dibilang hutang 4 jam itu kan akal-akalan pengusaha ya. Karena kalau dihitung dari keluar rumah, terus kemudian masuk kerja jam berapa tadi? Jam 5.45, itu tuh sebetulnya teman-teman sudah memberikan jam kerja yang panjang gitu ya. Terus ketika ini diakhiri, terkejut deh, ternyata ada teman-teman punya hutang. Tadi pas lu cerita, gue kaget, lu punya hutang apa sama pengusaha, jadi harus bayar gitu, ternyata hutang jam kerja gitu ya. Nah, aku mau mengalih ke Morris nih. Halo Morris, kamu masih di situ nggak? Ini terkait jam kerja nih Morris. Ini lebih gawat lagi nih, lu kerja 10 jam ya? Nah itu sebelum diberlakukan itu shift siang dan shift pagi gitu, Morris. Apakah perusahaan itu mengajak diskusi nggak sih, atau ada sosialisasi nggak sih kepada teman-teman terkait situasi kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu? Walaupun misalnya di tempat Morris nggak ada serikat buruh gitu ya, apakah perusahaan ada sosialisasi gitu, terus atau mendengarkan gitu? Kalau diskusi atau sosialisasi itu nggak ada. Ada. Paling yang diajak sosialisasi diskusi agak
atasan ya, kayak supervisor. Nah, nanti atasannya yang menyampaikan ke kita bahwa ini akan minggu ini akan ada sip malam. Seperti itu sih. Cuman mengenai tadi saya lupa ya, ada yang saya lupa sampaikan kalau angkutan ya. Itu kan yang dapat, kalau yang sip malam itu ada angkutan memang. Cuman itu yang saya tahu juga dari teman saya itu yang ke arah Priuk itu dia dapat. Cuman kan yang ke arah Babelan, Rorotan itu kan mereka nggak dapat. Jadi kalau misalnya yang punya suami kan kadang dijemput. Kalau yang nggak ada suami, kadang mereka juga bawa motor. Tapi ada juga yang kendaraan tuh. Beberapa teman saya itu kan mereka pulang ke belakang, jadi nginep dulu di rumah temennya. Nanti kalau udah pagi baru pulang. Iya, maksud aku juga gini ya, Morris tadi kamu cerita, kamu disediakan pengantar. Tapi kan cuma sampai pintu belakang ya, sampai ke depan rumahmu kan. Jadi sebetulnya itu bukan fasilitas antar jemput ya, sebetulnya karena fasilitas antar jemput itu kan dia dari rumah gitu ya, dari depan rumah atau depan jalan rumah dia sampai di tempat kerja. Jadi fasilitas-fasilitas yang sampai itu nggak ada gitu ya, Morris. Terus kalau kerja malam, Morris, itu jam istirahatnya jam berapa? Perusahaan menyediakan jam istirahat? Jam istirahatnya jam 11 malam. Itu ngapain, Morris, kalau istirahat kalian? Ya, makan malam. Disediakan sama perusahaan, diberikan nggak makan malam gratis? Malamnya sendiri, beli. Kadang bawa sendiri, ada juga sih yang jualan, cuman kayak jualan gitu kan. Kalau di perusahaan kan kayak minum air putih aja kan kita beli. Oh, perusahaan nggak menyediakan air putih? Enggak, ada sih dispenser, cuman kan kita nggak boleh bawa kayak tempat minum gitu, nggak boleh. Nah kalau kita pakai kan lebih bahaya kan, itu kan plastik. Apa-apa tuh beli. Jadi kamu diganti shift, kerja lebih panjang, tidak disediakan fasilitas apapun ya, selain tadi kalau antar jemput juga terbatas ya, Morris ya. Itu hanya untuk area-area tertentu. Nah, terus itu tadi terkait jam kerja gitu. Terkait upah nih, Morris, apakah upahnya tetap kamu terima atau ada pengurangan upah selama masa PPKM? Selama PPKM ini upahnya normal ya. Cuman kalau misalnya sakit, kan ada beberapa teman juga kemarin kan sakit. Dia kalau sakit nggak masuk, itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Apapun itu COVID, itu juga ada yang terkena, kan ada beberapa teman. Tetap nggak dibayar. Mau karyawan kontrak juga nggak bayar. Sama aja, mau karyawan tetap, karyawan kontrak, itu kalau sakit ya nggak dibayar gitu. Terus kalau masuk juga harus bawa surat antigen, mau sehari 2 hari, tetap aja harus bawa surat antigen. Oke. Jadi sebetulnya di masa kerja sekarang ini pengeluaran teman-teman buruh lebih banyak dong, Morris? Lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita sakit, nggak masuk, ya tetap aja kita selain nggak dibayar, ya kita juga harus ngeluarin duit, harus tes antigen kan. Kalau masker? Dikasih nggak fasilitas masker oleh perusahaan? Nggak ada masker, facial. Kan itu kan perusahaan kan harus ya, itu beli sendiri, kita modal sendiri aja. Oke. Jadi perusahaan tidak memberikan fasilitas apapun selama masa baik itu COVID seperti biasa ataupun PPKM darurat kemarin ya, Morris ya? Iya. Ini masih panjang kamu shift-shiftan ini? Mulai dari lagi sih, Cuk. Belum ada info. Kemarin sih bilangnya masih ada shift. Oke, nih Linda, kan kemarin tuh aku dengar ya cerita-cerita, bukan hanya dengar ya, maksudnya kita baca berita gitu ya, bagaimana COVID itu sebetulnya situasi yang mengerikan gitu ya, karena kan varian Delta, terus kemudian banyak orang yang terpapar gitu ya, terus sebelum pemberlakuan PPKM darurat kan juga sebenarnya situasinya udah apa ya, udah
udah krisis gitu ya, kita udah takut gitu. Nah, Lin, di tempat kerja kamu tuh dengan situasi COVID yang seperti itu sebelum diberlakukan shift pagi sore gitu, itu tuh situasi kerjanya gimana, Lin? Kamu sendiri gitu sebagai pengurus serikat, yang aku dengar banyak teman-temanmu juga terpapar gitu ya, atau banyak teman-temanmu yang mungkin juga terpapar tapi nggak mau takut gitu ya untuk periksa. Nah, itu bagaimana kamu menghadapi itu gitu di tempat kerjamu sendiri dan kamu sendiri gitu sebagai buruh yang harus bekerja, tapi di satu sisi kamu berhadapan dengan situasi di mana kamu ikut memastikan bahwa anggotamu itu terjamin kalau dia kena COVID atau mereka mau memeriksakan diri gitu. Bisa cerita nggak, Lin? Iya, kalau situasi di pabrik 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu itu kan parah-parahnya banget tuh. Termasuk teman-temanku sendiri juga para pengurus serikat, justru ketuanya pun ikut terpapar ya kan. Juga ada di dalam kepengurusan kami ada 2 orang yang terpapar. Dan belum lagi di dalam pabrik tuh situasinya tuh benar-benar sangat mencekam dan cemas sekali gitu. Apalagi saya sebagai serikat buruh di dalam pengurus gitu, juga sebagai karyawan yang harus kejar target juga iya ya kan gitu. Tapi ngelihat kondisi teman-teman tuh sangat sedih karena apa? Karena di dalam situasi yang sangat mencekam, cemas dan menakutkan karena virus, teman-teman itu juga banyak yang tidak akan sadar dengan kesehatan teman-teman sendiri. Bahkan banyak juga yang tidak percaya gitu Mbak, dengan adanya COVID gitu. Nah, mereka menganggap flu ini adalah penyakit nenek moyang kita sendiri, kenapa jadi takut sih gitu. Nah, jadi bahkan juga ada yang meninggal karena terpapar COVID kan, itu sakit hanya 2 hari terus dia meninggal, juga ada di tempat saya bekerja itu. Nah, setiap hari itu cemasnya bukan main gitu ya, dalam situasi kerja gitu. Jadi setiap ada teman yang sakit ataupun tiba-tiba pingsan itu kan saya tuh berusaha menyadarkan teman-teman bahwa ini nih virus ini sangat berbahaya loh teman-teman gitu tuh. Jadi kita tuh harus benar-benar jaga kesehatannya. Apalagi di pabrik juga udah lumayan sih, maksudnya untuk layanan berobat juga ada kan, klinik, dan itu pun juga teman-teman tidak mau. Makanya Mbak, misalkan gini, ada satu cerita nih ya, agak sedikit panjang jadinya, tapi itu emang realnya, faktanya teman-teman di bawah itu di pabrik itu begitu. Jadi dia panas. Aku lihat dari hari Jumat mukanya merah. Aku pikir dia itu pakai blush on kan. Jadi aku pikir, aduh kok kamu blush onnya banyak sekali sih sampai sini, malah sampai ke mata-mata gitu. Terus apaan sih Kak, aku lagi nggak enak badan gitu kan. Ya udah berobat dong, udah berobat, orang katanya mah kan gitu. Dah sampai hari Seninnya itu kulit dia masuk ke pabrik lagi gitu. Kok kamu mukanya masih merah ya? Aku pegang badannya masih panas. Dan dia bilang, aku nggak apa-apa kok Kak. Ntar juga kalau sakit aku bilang gitu kan. Kondisi sekarang ini saya bilang kan gitu ya. Apalagi dengan virus yang Delta itu kan ada juga yang bahkan nggak ada gejala ya kan. Nah itu tuh lebih mengerikan. Jadi kamu coba dia dicek gitu kan. Dia bilang aku nggak apa-apa. Jadi jawabannya nggak apa-apa. Tapi kan aku khawatir ya kan. Ada aku minta pihak perusahaan atau manajemen untuk memeriksa. Ternyata benar dia badannya panas dan sakit. Hari ini dia pulang. Dan besoknya itu dia masuk lagi. Dia bilang aku merasa nggak apa-apa, enakan gitu. Jadi teman-teman itu Mbak posisinya itu lebih ketakutan dihabiskan kontrak kerjanya daripada dengan virus pandemik ini. Jadi gitu, ada kondisinya jadi ada, kalau untuk konteks buruh itu ada situasi mereka harus memilih gitu ya, antara kesehatan mereka dengan mereka kehilangan pekerjaan gitu ya. Iya. Itu faktanya di dalam pabrik Mbak. Jadi terus kalau perusahaan sendiri, Lin, serba salah. kamu tadi bilang ya mencekam gitu. Wah, bukan hanya di pabrik, kita semua
sepertinya hidup dalam apa ya, ketakutan gitu kan. Nah, perusahaan sendiri gitu, gimana sih perusahaan tempat kamu bekerja gitu melihat situasi ini? Maksud aku, apakah mereka kalau yang terkena positif misalnya, apakah perusahaan menanggung? Misalnya harus isoman, apakah perusahaan menanggung biaya isoman? Apakah perusahaan menanggung PCR ataukah ada hal-hal lain yang diberikan perusahaan kepada buruhnya gitu ketika buruhnya terpapar COVID? Kalau untuk pemeriksaan PCR atau tadi itu sepertinya tidak ditanggung, itu ditanggung sendiri masing-masing karyawan, Mbak. Hanya kalau dia dinyatakan COVID, dinyatakan positif, itu upahnya tetap penuh dibayar. Begitu sih kalau di pabrikku. Tapi kalau untuk maksudnya ada penambahan apa sih sebagai kebijakan dia, sebagai perhatiannya gitu, ada vitamin atau apalah itu tuh belum ada, dan kami sempat juga meminta sampai sekarang pun juga belum dapat. Jadi kalau harus isoman 14 hari, kalau tadi kan kalau dari ceritanya Morris, kalau di tempat dia kerja 1 hari nggak masuk aja, dia nggak dibayar gitu. Tapi kalau di tempat kerjamu 14 hari dia isoman, di cover full, dibayar. Itu berlaku untuk semua? Atau hanya yang tetap? Iya, berlaku untuk semua karyawan, Mbak. Kalau yang penting dia ada pembuktian bahwa dia itu memang benar-benar terpapar gitu oleh positif COVID gitu. Tapi kalau memang di cover, kenapa masih banyak teman-teman buruh yang takut gitu, Lin, untuk periksa kalau mereka sakit gitu, atau untuk mereka istirahat gitu? Menurutmu kenapa tuh? Karena menurutku karena karena kepastian kerjanya kan tidak ada. Apalagi sekarang kan status kontrak itu ya nggak ada lagi di undang-undang sekarang itu kan nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada batas waktunya sampai 3 tahun kan. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kapanpun bisa diputus. Jadi dia merasa kalau saya sakit terus tidak masuk malah jadi perusahaan akan menambah buruh baru, otomatis dia udah siap akan dikeluarkan dong, kan gitu. Jadi begitu teman-teman ketakutannya nanti dia tidak diperpanjang lagi kontraknya karena dia merasa terancam kan tidak kerja. Gitu ya. Jadi ada nggak kasusnya, Lin, kontraknya habis di masa PPKM darurat, nggak diperpanjang? Belum ada sih, justru kadang-kadang dari buruhnya sendiri yang lebih ketakutan, dia lebih memilih mengundurkan diri. Itu pernah ada malah. Oke, aku mau beralih ke Morris nih. Morris, PPKM itu diberlakukan tanggal berapa ya? Mulainya 3 Juli gitu ya. 3 Juli. Tapi kan waktu itu perusahaan belum, PPKM diberlakukan 3 Juli, tapi sebelum 3 Juli situasinya suasananya sudah mencekam gitu ya. Tapi kulihat teman-teman masih bekerja. Nah, Morris, situasi pabrik di tempat kamu bekerja tuh gimana sih, Morris? Aku soalnya pernah lihat kan di KBN tuh orang masih bekerja banyak sekali, masih berkerumun, masih apa gitu ya, teman-teman. Nah, kamu sendiri, Morris, kerja dalam situasi seperti itu tuh tadi ya dengan minimnya, bukan hanya minim, hampir nggak ada perlindungan dari perusahaan gitu ya. Bahkan kalau nggak kerja juga nggak dibayar. Itu kamu bagaimana, Morris? Mengatasi situasi ini? Karena aku tahu kamu tetap harus bekerja terus gitu ya, teman-teman harus tetap bekerja gitu. Situasi sih sampai saat ini sih masih mencekam ya, masih untuk saya sendiri ya, kayak soalnya kan saat itu juga teman-teman aku juga banyak yang sakit, Kak, banyak yang sakit. Satu hari itu yang sakit 5 orang, sampai ada yang pingsan di tempat, ada juga yang kegugur. Nah, saat itu kan target itu kan harus dapat. Nah, saat itu juga ya selain kita kerja keras, kita juga kesehatan, belum lagi kan dengar dari teman yang sakit. Saat ini juga masih gimana ya, masih ketakutan.
Terus jadi temen juga waktu itu ya sakit, terus dia keguguran. Ini aku cerita aja ya. Iya. Ada beberapa teman juga sakit, terus dia keguguran waktu itu. Nah saat itu kan teman-teman kan nggak ada pilihan juga ya, yang seperti tadi itu kan pilihan sebagai buruh harus milik kesehatan atau kerjaan. Ya udah dia saat itu keguguran terus izin pulang. Nah udah izin pulang dikasih, dia ditelepon disuruh besoknya dia disuruh masuk, suruh bawa surat antigen juga. Terus itu bilang saya bisa masuknya besok, saat ini kondisi saya lagi nggak baik, maksudnya lagi lemas. Akhirnya besoknya besok dia bawa surat antigen, tapi sama manajemen nggak boleh masuk, dia disuruh pulang. Akhirnya ditelepon ke atasan bahwa dia mendapatkan istirahat, soalnya kondisinya lagi habis keguguran itu kan. Nah terus beberapa teman juga kan masih ada yang sakit, mereka kan suruh masuk, ditelepon, kamu besok yang sakit ini besok masuk, terus harus bawa surat antigen. Nah karena teman-teman itu nggak ada pilihan, akhirnya mereka mengundurkan diri dari masuk dalam keadaan sakit, ya mendingan saya keluar. Itu sih. Berarti kasus teman-teman kamu yang bekerja yang mengundurkan diri itu banyak ya, Morris ya? Banyak. Apa tuh? Di line aku tuh yang keluar gara-gara sakit itu ada skip 3. Oke, Morris, halo. Ya, sebelum jauh sebelum PPKM darurat gitu ya, di bulan-bulan awal-awal 2021 ya, Januari, Februari, Maret. Itu situasi kerja seperti apa, Morris? Kan itu juga masih COVID sebetulnya. Jadi kan COVID bukan hanya dilihat pada masa ini tadi ya, ketika angka tinggi gitu ya, karena Januari, Februari itu juga sebetulnya kita kerja di masa COVID gitu. Itu tuh iya. Kalau Januari, Februari itu kan masih normal. Masuk di Maret itu udah mulai pengurangan ya. Kan kebetulan B itu mau masuk Lebaran itu kita banyak pengurangan ya. Di gedung maksudnya ada beberapa line itu dibubarkan. Di gedung A juga sama. Ada beberapa anak semua dikeluarin itu karena membayar THR saat itu. Pas Lebaran puasa aja saya sendiri masih yang libur. Karena waktu itu aku sempat dengar ya, kamu juga sempat diliburkan kan ya, sempat 1 minggu gitu kan ya, Morris? Ya, iya. Saat itu pas puasa juga. Oke, aku mau ke Linda. Lin, bagaimana kamu melihat tadi itu ada di pabrik kamu ya, seperti itu situasinya. Terus tadi dari cerita Morris kita juga tahu cerita Morris gitu. Ada yang mirip, ada yang berbeda. Nah, kamu nih sebagai pengurus serikat gitu ya, bagaimana kamu melihat situasi buruh secara keseluruhan gitu dalam situasi sekarang ini, dan kedepannya menurutmu apakah akan ada perubahan gitu? Di KBN aja, potret di KBN. Gimana sih kerja di KBN itu, buruh-buruh itu teman-teman? Itu kan masih banyak perusahaan garmen ya, Lin. Maksudnya perubahan gimana, Mbak? Maksud aku, kamu tadi dengar ceritanya Morris gitu ya. Morris, terus kemudian ada juga cerita dari kamu. Mungkin teman-teman kamu melihat, kamu juga mendengar dari cerita-cerita teman-teman kamu yang bekerja di perusahaan lain tapi di garmen gitu. Menurutmu situasi buruh sekarang seperti apa sih, Lin? Kalau menurutku sih situasi buruh saat ini itu ya lebih menyedihkan sih, dengan status kerja yang tidak pasti ya kan. Itu yang poin pertama sekali yang kenapa buruh jadi takut
Jadi dia sudah tidak lagi memikirkan kesehatannya. Dia sudah tidak lagi memikirkan apa ya? Apalagi yang namanya pandemik. Itu dia tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa membayar kontrakan, bagaimana saya bisa membayar hutang, bagaimana saya bisa membayar uang sekolah anak saya dan lain-lain gitu sih Mbak. Justru saat ini tuh aku lihat teman-teman buruh itu udah apa ya, banyak sekali yang hari ini gajian, besok tuh udah habis, udah cari hutang di mana-mana. Gitu. Karena kan teman-teman yang kontrak sekarang itu banyak kan gini, 6 bulan bekerja diperpanjang, terus 6 bulan kemudian dia sudah tidak diperpanjang lagi. Dan belum tentu juga kan langsung dapat kerjaan kembali kan. Sementara kan hidup harus berlangsung. Banyak juga yang teman-teman hidupnya sebagai single parent, maaf ya, maksudnya dia punya anak, dia harus menghidupi anaknya, harus bayar kontrakan. Jadi ada yang pernah aku dengar tuh sedih banget, dia punya anak satu yang dia sebagai istri kedua. Jadi dia selama nggak kerja, suaminya itu hanya ngasih per bulan 200.000, sementara kontrakan harus bayar 700.000. 900 yang harus dikeluarkan sama listrik kan, belum biaya susu anak. Jadi selama dia tidak bekerja, dia mohon kebijaksanaan kepada yang punya kontrakan untuk dihutang dulu selama dia belum mendapat kerjaan. Setelah dia mendapat kerjaan, ya otomatis kan dia double kan pengeluarannya. Begitu Mbak. Jadi sangat memprihatinkan sih. Jadi hal yang wajar kalau teman-teman itu tidak merasa khawatir sih akan virus. Hanya dia lebih khawatir lagi kalau ketika dia nggak kerja atau diputus kontrak, tidak bisa membayar hutang kontrakan atau tidak bisa biaya hidup selama dengan anak-anaknya. Begitu sih Mbak. Terus kamu memperhatikan lingkungan sekitarmu, Lin, kamu kan sekitar ya teman-teman gitu. Selama COVID itu kualitas hidupnya seperti apa, Lin? Makannya, aku nggak tahu apa, tapi menurutmu gitu, apakah sama ataukah menurun gitu? Apakah bantuan-bantuan pemerintah bisa mereka terima gitu? Kalau dulu itu kan yang bansos dulu itu mungkin masih bisa, biarpun kalau yang aku lihat ya, maksudnya ada yang misalkan yang harusnya nggak kebagian, hanya sama RT-nya dibagi rata ya kan gitu. Jadi sama-sama kebagian. Kalau saat ini tuh kayaknya nggak seluruhnya juga mendapatkan gitu kan. Nah terus ya kalau yang aku lihat ya kalau di ibu-ibu sebelah di sekitar saya ini kan banyak dia itu kerja rumah kan, misalkan dia dengan jualan kue, dengan jualan nasi uduk. Nah itu kan dengan PPKM sekarang ini yang belinya siapa? Begitu Halo? Mbak. Jadi menurutku malah lebih parah sebenarnya. Oke, Morris, kalau kamu gimana nih, Morris? Kamu kan hidup di perkampungan buruh ya, di tetangga kamu apa? Gimana kamu melihat kehidupan tetangga kamu, teman-teman kamu di masa pandemi yang sekarang ini gitu? Ya, sama sih apa yang disampaikan Linda. Teman-teman aku juga sekarang nggak memikirkan kesehatan. Yang penting gue bisa kerja lah. Bisa bayar kontrakan, bisa bayar sekolah anak-anak. Kan kebanyakan juga single parent Kak. Maksudnya jadi kayak tulang punggung keluarga. Dari anak. Terus kalau di lingkungan saya juga seperti itu sih. Kebanyakan kita ya sakit juga masuk kerja aja. Mending bisa kerja aja zaman sekarang ini. Nggak mikirin kesehatan, yang penting kerja, bisa dapat duit, bisa bayar kebutuhan sehari-hari, bisa bayar kontrakan. Kan ada yang dapat bansos, ada juga yang enggak. Kita nggak dapat, teman-teman ada yang dapat. Oke, ini Linda, tadi kan aku baru teringat nih, sorry kita kembali lagi ke soal jam kerja ya. Tadi kan teman-teman ada oleh perusahaan dicatat bahwa teman-teman punya hutang 4 jam kerja gitu ya. Nah,
upaya apa yang dilakukan oleh pengurus Linda dan teman-teman pengurus gitu? Apakah ada upaya untuk melakukan negosiasi gitu agar itu nggak ada utang? Kita ini nggak utang gitu loh. Ini situasi yang tidak biasa gitu kan? Situasi darurat. Namanya juga disebutnya juga PPKM darurat gitu. Harusnya mau jam kerjanya hanya 3 jam, 4 jam gitu ya. Itu tidak dianggap hutang kalau dia tidak mencapai 40 jam per minggu gitu. Dalam logika hak buruh kan begitu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi gini, Mbak. Dari awal pun pas keputusan 8 Juli itu surat edaran keluar itu kan setelah pulang kerja, aku masih ingat banget pukul 17.30. Baru hari itu tuh seumur-umurnya itu aku dapat lembur ya kan karena total. Nah, ternyata lembur itu saatnya kalau dikeluarkan surat edaran bahwa dengan adanya PPKM, jadi di tempatku bekerja itu ada pergantian jam kerja, gitu. Pergantian jam kerja menjadi 2 shift, gitu. Nah, menjadi 2 shift, jadi satu harinya hanya 6 jam kerja gitu ya, Mbak. Nah, kan otomatis kan itu hal yang tidak biasa ya, Mas. Jadi kami semua pengurus di dalam itu mempertanyakan karena keputusan surat ini pun kami tidak dilibatkan gitu, Mbak. Nah, kami mempertanyakan rinciannya gitu. Bagaimana pembayaran rincian upahnya gitu. Karena satu yang aku bilang tadi kan, kami itu kan berlakunya dari Senin sampai Sabtu kan. Sementara yang biasanya kami itu kan di PKB kami itu kan hari Sabtu itu kan adalah libur gitu. Nah, kok ini bisanya dari hari Senin sampai Sabtu masuk pagi, maksudnya 6 jam kerja itu perhitungannya bagaimana gitu. Kami sampai melakukan pertemuan itu sampai 3 kali berunding, Mbak. Maksudnya dan kami semua pengurus serikat sebelum adanya kejelasan tentang rincian upah, kami tidak mau mengikuti rolling kerja shift itu. Bukan berarti kami menolak PPKM. Kami tidak menolak PPKM karena memang itu perlu karena situasi COVID memang sangat sangat mencemaskan kan gitu. Tapi kan bukan berarti kita menyampingkan hak buruh dong kan gitu. Jadi kami pengen kejelasan. Nah gitu. Nah dari hari Jumat tanggal 9 pagi-pagi kami udah minta berunding. Biarpun pihak manajemen tidak mau, kami tetap menemui. Dan akhirnya pun sama tidak ada jawaban tentang rincian upah. Bahasanya itu harusnya pengurus serikat mendukung perusahaan dong, gitu kan. Karena ini kan aturan pemerintah gitu. Baiknya itu diikutin dulu. Nanti kita bicaranya karena waktu itu juga pimpinan perusahaannya juga itu terpapar COVID, Mbak. Jadi sedangkan yang pengambil keputusan itu adalah pimpinan perusahaan gitu. Jadi dilemanya di situ. Jadi dilemparnya kami kalau misalkan pengurus serikat minta jawaban, hubungin pimpinan perusahaan karena dia yang punya keputusan gitu. Pihak manajemennya bilang begitu. Sementara pimpinan perusahaan ini sedang melakukan isoman karena dia terpapar COVID. Iya, kalau dari nah, lanjutkan, Din. Iya. Jadi kami dari hari Jumat tanggal 9, Selasa tanggal 12, Kamis tanggal 15, itu kami tetap berupaya menemui manajemen untuk mengajak berunding tentang rincian upah yang jam kerja berlaku shift itu bagaimana kan gitu. Nah, setelah tanggal 15 Juli itu kami mendapatkan jawaban bahwa walaupun shift ini sudah berjalan selama 1 minggu, itu karyawan AMOS itu masih ada hutang, masih ada kekurangan jam, 4 jam kerja gitu. Tapi dinegosiasikan, Lin. 4 jam ini sudah kalian 4 jam ini sudah kalian negosiasikan, kami nggak mau gitu. Iya, kami sudah, maksudnya sampai 3 kali pertemuan itu kan ketemu jawabannya bahwa ada 4 jam kerja kan di situ. Kami, aduh bagaimana ya? Maksudnya kami pun udah ceritakan gitu kan, kesulitan-kesulitan teman-teman pun juga sama, bukan hanya perusahaan kan gitu. Justru kami juga mengeluarkan transport double yang sebelumnya itu nggak harus 100.000 ya kan, ini harus mengeluarkan 100.000, belum juga kesehatan kami juga pasti menurun karena
teman-teman sendiri banyak bercerita, ada yang nggak sempat sarapan karena terlalu pagi datangnya. Nah, bayangin dari Iya. kayak dari Babelan situ, jam 3.30 dia harus sudah jalan, angkot nggak ada ya kan, yang jualan juga nggak ada. Kalaupun dia bawa motor sendiri juga takut dibegal kan, zaman sekarang kan gitu, Iya. Mbak. Iya, Gitu betul. ya. Akhirnya kami tanggal berapa itu ya? Tanggal 19 Juli itu Senin kami mengajukan surat ke perusahaan untuk meminta yang disampaikan di hari tanggal 15 itu yang ke penghitungan 4 jam kurang 4 jam dianggap hutang itu kami tidak mau bayar. Maksudnya kami meminta kepada perusahaan bahwa itu dijadikan aja dong apa namanya kebijaksanaan terhadap karyawan, karena kami pun sama kan gitu. Melakukan hal yang sama ya kan, berkorban yang pagi-pagi biarpun apa sih transport tadi udah lebih-lebih ya kan, waktu juga dilebih-lebih gitu. Jadi sama-sama. Nah, kami melayangkan surat itu. Akhirnya tidak ada juga jawaban, yang ada sampai hari Kamis tanggal 22 pihak manajemen menyampaikan bahwa seluruh karyawan AMOS masuk seperti biasa. Jadi Masuk mulai seperti besok? biasa, namun Uh-uh. enggak, dari kemarin tanggal 22, dari hari Kamis. Kamis, oke. Iya, Berarti nggak ada shift ya? dari hari Kamis, dari hari Kamis sudah mulai masuk seperti biasa. Dan hari Kamis sampai Jumat, karena ada kekurangan upah yang sebelumnya hanya 36 jam kerja, itu kan berarti masih kurang 4 jam, itu harus dibayar. Jadi hari Kamis nih harusnya pulang jam 4, masuk jam 7 kan, pulang jam 4, dan itu dipulangkan sampai jam 6. Jadi jam 5 sampai jam 6, 2 jam itu untuk bayar hutang. Selanjutnya hari Jumat pun sama, masuk jam 7, pulangnya jam 6 sore. Itu juga sama, 2 jam diambil buat bayar hutang yang kemarin itu. Oke, terima. Kami pengurus tetap melakukan masuk seperti biasa, karena dari awal kami meminta itu nggak ada kejelasan gitu. Oke. Ya, wah nggak terasa, asik banget ya kita dengar cerita gitu ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Morris, Linda, atau juga pengalaman teman-teman yang lain yang di Facebook aku lihat cukup banyak yang memberi semangat gitu. Ini apakah ada pertanyaan di Facebook nggak ya? Nggak ada ya. Di Facebook tidak ada pertanyaan, tapi banyak teman-teman memberikan semangat. Jadi kita bisa melihat ya bahwa bagaimana skema perlindungan terhadap buruh di masa PPKM darurat itu yang nggak ada gitu ya. Kita lihat dari ceritanya Morris, kita dengar dari ceritanya Morris, ceritanya Linda, bahkan jam kerja target dan jam kerja. Jadi pengusaha emang tidak menganggap ini situasi darurat gitu ya, karena jam kerja dan target serta perlindungan itu tidak mencerminkan kalau PPKM ini adalah darurat untuk konteks perburuhan, mungkin juga untuk konteks semuanya, sehingga tadi buruh jadi menanggung lebih banyak, pergi lebih pagi, pulang lebih malam, biaya lebih banyak karena harus PCR, harus antigen, beli masker lebih banyak karena disarankan double masker ya, masker, terus jadi harus punya masker lebih banyak lagi, itu semua nggak ditanggung oleh perusahaan, dan pemerintah juga tidak punya skenario. Jadi kita lihat ya bagaimana ketika PPKM darurat diberlakukan, kalau dari cerita teman saya ini, Linda dan Morris, itu pemerintah sebetulnya tidak punya strategi atau tidak punya skema. Jadi hanya ucapan saja gitu, PPKM darurat, tapi bagaimana skema perlindungannya itu tidak tercerminkan dari pengalaman teman-teman. Nah, ini tinggal 2 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi, aku kasih kesempatan Linda dan Morris kalau ada yang ingin disampaikan gitu ya. Aku juga nggak tahu nih kita mau menyampaikan apa, rasa-rasanya kita sudah banyak menyampaikan. Persoalannya pemerintahnya nggak mau dengar gitu, pengusahanya apalagi gitu ya. Mungkin kalau bukan ke pemerintah atau bukan ke pengusaha, mungkin kepada teman-teman yang lain, Linda atau Morris, terserah, bebas aja ingin menyampaikan apa gitu terhadap situasi buruh hari ini. Oke. Baik Mbak, kalau saya pribadi, maksudnya harapannya ya dari pemerintah itu
pemerintah itu harusnya ya lebih peka. Karena apa ya? Karena apa ya? Karena dibuatnya PPKM darurat ini, terus mau katanya rencana lagi mau ditambah dengan apa PPKM level 4 yang itu aku juga nggak paham, maksudnya dengernya aja udah serem ya kan, level 4 tuh kayak gimana sih gitu, udah sampai level 4, kalau udah nggak bisa bayangin tuh apa. Nah terus kan nama yang jelas kelihatan banget, jangankan level 4 yang sekarang aja itu ya udah bagaimana susahnya orang ya kan. Nah apalagi level 4 makin jelas lah itu, makin sulit untuk kayak rakyat semacam saya ke bawah lagi itu untuk cari makan itu sih. Oke, kalau Morris apa nih Morris? Kamu pengen bilang apa nih? Kalau aku sih harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu, terus kerjaan kita normal, perusahaan banyak yang buka agar teman-teman juga bisa, kan banyak yang nganggur ya. Terus ya semuanya sehat lah, Indonesia sehat, itu aja sih. Oke, sudah jam 5. Terima kasih Linda, Morris sudah meluangkan waktu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh. Semoga cerita Linda, cerita Morris, pengalaman teman-teman ini itu memberi kita semangat ya untuk meningkatkan solidaritas kita gitu ya. Kalau kita tahu ada slogan rakyat bantu rakyat gitu ya. Teman bantu teman, tetangga bantu tetangga. Kenapa itu terjadi? Itu karena memang pemerintah tidak punya sensitivitas terhadap krisis kesehatan COVID-19. Itulah kita semua bisa berkumpul di sini, kita bisa bertahan karena saya rasa kita semua ingin tetap merubah situasi gitu ya, situasi buruh khususnya, secara spesifik lagi buruh perempuan, agar semakin ke depan walaupun susah kita masih tetap bisa berjuang di semua level, di level pabrik, di rumah, di tingkat tingkat kebijakan provinsi, kebijakan nasional. Kita ingin agar kehidupan buruh itu semakin lebih baik. Demikian teman-teman, selamat bermalam minggu. Sampai ketemu lagi di Ngobras di bulan Agustus. Semoga teman-teman diberi kesehatan. Hanya itu yang bisa saya lakukan ya, karena sebetulnya kita juga hidup dalam ketidakpastian gitu ya. Dalam situasi ini, semoga kita semua tetap semangat dan sehat selalu, dan bisa bertemu secara fisik suatu saat nanti. Kalau sekarang belum bisa, suatu saat kita bisa bertemu secara fisik. Oke, demikian teman-teman. Saya Vivi menutup acara ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Terima kasih Linda, Morris, teman-teman di Facebook.